Waalaikumsalam. Mari kita awali pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Sore ini kita bertemu kembali ya. Kemungkinan ini pertemuan yang terakhir sebelum ujian akhir. Saya nggak tahu jadwalnya ini sudah ada belum, tapi fakultas lain minggu depan ya, mulai UAS. Kalau mengikuti kalender universitas mungkin sama. Makanya saya tadi lupa ya, saya kira semua sudah selesai. Karena kuliahnya memang semua selesai. Minggu lalu ya. Minggu lalu kuliah terakhir di EVA, FKG sama FK, kebetulan saya juga mengajar. Jadi pertemuan ini saya kira menyamakan materi aja. Bahan yang akan kita pakai untuk ujian akhir. Untuk PPT nanti saya susulkan ya di di web tadi ya, Kom Agraria B. Saya belum cari satu-satu. Saya tadi lihat mulai yang setelah Meet itu bahannya peralihan atau pemindahan atas tanah ya. Ada 2 kali pertemuan. Kemudian yang terakhir ini mungkin saya tambahkan sedikit yang hukum hak tanggungan tadi. Hukum hak tanggungan atas tanah. Sebagian sebenarnya sudah ikut saya singgung kemarin ya. Tentang hak tanggungan. Saudara nanti lihat undang-undangnya. Undang-undang hak tanggungan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 ya. Hak tanggungan atas tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Sering disingkat UUHT, Undang-Undang Hak Tanggungan. Jadi hak tanggungan itu berupa jaminan ya, penjaminan. Sifatnya ini asesor atau tambahan karena perjanjian pokoknya adalah utang piutang. Perjanjian utang piutang. Yang kemudian memerlukan jaminan. Nah, yang digunakan jaminan utang piutang itu adalah atas tanah. Itu disebut hak tanggungan. Di undang-undangnya disebut tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Jadi bisa jadi yang dijaminkan itu enggak hanya tanahnya. Di atasnya ada benda-benda yang berkaitan dengan tanah, apakah itu bangunan ya, atau mungkin mesin ya kalau itu di pabrik-pabrik. Di dalam konsiderannya undang-undang itu ya nomor 4 tahun 96 disebutkan bahwa untuk menunjang pembangunan nasional yang titik beratnya pada ekonomi itu dibutuhkan dana yang cukup besar. Nah, itu membutuhkan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak ya dalam membuat perjanjian. Kemudian yang kedua, UHT itu amanah juga dari Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Di mana di situ disebutkan mengenai lembaga hak jaminan itu harus diatur dalam peraturan tersendiri. Kemudian lahirlah nomor 4 tahun 96.
Jadi beberapa tahun setelah tahun 60 baru bisa diwujudkan UHT. Dengan adanya UHT tadi, ya Undang-Undang Hak Tanggungan, maka Undang-Undang lama yang tentang tanggungan, yaitu hipotek, yang diatur dalam buku 2 KUH Perdata, sepanjang hipotek itu mengenai tanah, maka tidak berlaku. Yang digunakan adalah UPA. Menggunakan UPA yang berarti turunannya di UUHT, ya. Kemudian juga ada kredit verban di situ, ya. Statblad 1908-542 yang diubah dengan Statblad 37-190. Itu juga tidak berlaku dengan adanya hak tanggungan. Itu jaminan yang lama, ya, pokoknya yang lama. Yang baru sekarang pakainya UUHT. Apa yang dimaksud hak tanggungan itu ada di pasal 1. Ya. Nanti dilihat aja UUHT-nya. Tinggal di-download. Hak tanggungan atas tanah beserta benda yang ada kaitan dengan tanah disebut HT atau hak tanggungan. Hak tanggungan adalah jaminan yang dibebankan pada HAT, ya, hak atas tanah. Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. Sebagaimana dimaksud dalam UPA, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 10 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berikut, ya, atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut untuk pelunasan utang tertentu, itu yang penting. Jadi hak tanggungan itu tadi saya tekankan adalah asesor, ya, atau perjanjian tambahan. Ini yang dimaksud di situ pelunasan utang tertentu. Jadi utang itu merupakan janjian pokoknya. Jadi nggak mungkin ada tanggungan tanpa ada utang. Jadi menjaminkan untuk apa? Jaminan itu lahir karena adanya perjanjian utang piutang. Untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain. Itu namanya hak preferen. Yang pegang hak tanggungan itu memiliki hak untuk didahulukan, ya, kalau dalam pelunasan utang, kalau krediturnya banyak. Kreditur adalah pihak yang berpiutang dalam hubungan utang piutang. Debitur pihak yang berutang. Kreditur itu yang berpiutang, debitur yang berutang. Lalu ada PPAT, pejabat yang terkait dalam pembuatan, ya, janjian tanggungan. Pejabat pembuat akta tanah atau PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. PAT, pejabat pembuat akta tanah. Bisa juga dia PPATS kalau nggak ada PPAT, pejabat pembuat akta tanah sementara, yaitu camat. Lalu ada yang namanya APHT, akta pemberian hak tanggungan, ya, APHT adalah akta PPAT yang berisi pemberian hak tanggungan kepada kreditur tertentu sebagai jaminan, ya, untuk pelunasan piutang. APHT, akta pemberian hak tanggungan. Lalu ada kantor pertanahan, itu di wilayah kabupaten atau kota, adalah unit kerja dari BPN, ya, Badan Pertanahan Nasional. Jadi kalau di kota kabupaten itu bukan BPN, tapi KP, ya, kantor pertanahan. Kalau di pusat namanya BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kantor pertanahan adalah unit kerja dari BPN di wilayah kabupaten atau kota, di wilayah administratif lain yang setingkat, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.
Ini ada kaitannya dengan PP itu ya, PP 2497 tentang pendaftaran tanah. Termasuk tadi kalau dijaminkan itu juga harus didaftarkan. Dicatat ya, misalnya di kantor pertanahan. Dicatat di buku sertifikat tanahnya kalau itu sedang dijaminkan. Ya. Atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan, yaitu hak milik, ya, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Itu yang disebut objek hak tanggungan, ya, pasal 4 UU HT. Atas tanah yang dapat dibebani HT atau hak tanggungan adalah HM, hak milik, HGU, dan HGB. Selain hak atas tanah tersebut di ayat 1 ayat 4, pasal 4 ayat 1. Hak pakai atas tanah negara dapat dipindah tangankan, dapat juga dibebani hak tanggungan. Ini harus diatur dalam PP-nya. Yang berikutnya ini subjek, ya. Subjek hak tanggungan pasal 5. Subjek ini pasal 8 ya. Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Ini disebut pemberi hak tanggungan. Orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan. Pasal 9-nya pemegang hak tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Jadi subjeknya ada dua ya, pemberi hak tanggungan dan pemegang hak tanggungan. Pemberi hak tanggungan adalah tadi ya, memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek tanggungan yang bersangkutan. Yang punya ya, yang punya atas tanah itu disebut pemberi hak tanggungan. Sedangkan kreditor yang menjadi piutang itu pemegang, karena dia yang memegang hak tanggungan itu. Yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Ya. Jadi subjeknya tadi dua, pemegang dan pemberi. Hak tanggungan mengikuti objeknya. Dalam tangan siapapun objek tersebut berada. Jadi hak tanggungan mengikuti objeknya kemanapun, ya, dipegang siapapun, haknya itu mengikuti. Nanti ada yang namanya APHT tadi ya, akta pemberian hak tanggungan. Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT. Jadi ada akta pemberian hak tanggungan. Apa isinya? Itu ada diatur di undang-undang tadi, pasal 11. PHT wajib mencantumkan nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan, domisili para pihak, menunjukkan secara jelas utang dan utang yang dijamin. Ada di sertifikat itu ditulis ya. Akta ini dibuat oleh siapa? Akta PPAT-nya siapa? Nomor berapa? Terus disebutkan di situ objeknya yang mana, jadikan jaminan utang.
Harus jelas disebutkan itu. Penunjukan secara jelas mengenai objeknya, ya, objek hak tanggungan. Penunjukan juga secara jelas utangnya. Disebutkan biasanya utangnya sebesar berapa, sejumlah uang berapa. Terus kapan berakhir, maksudnya kapan lunasan harus dilakukan. Untuk apa disebut tanggal berakhirnya itu kaitan dengan bahan prestasi ya. Kalau waktunya sudah lewat berarti harus dilakukan upaya penyelesaian utang itu. Harusnya dibayar lunas utangnya tadi ya, sebagai perjanjian pokok, lalu dilakukan pencoretan atau roya terhadap perjanjian HT-nya, tanggungan itu yang ada di sertifikat itu harus diroya. Disebutkan bahwa utangnya sudah dilunasi kapan, berarti perjanjian tanggungannya sudah berakhir. Ya. Ini yang penting ya pasal 12. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan. Siapa tadi pemegang hak tanggungan? Kreditur ya. Untuk memiliki objek hak tanggungan apabila debitur cedera janji atau prestasi tadi batal demi hukum. Jadi nggak boleh ya. Apa namanya, ada janji bahwa nanti kalau debitur atau pemberi hak tanggungan cedera janji atau prestasi tadi ya, waktunya sudah berakhir, utangnya belum beres, terus diperjanjikan bahwa otomatis tanah itu menjadi pemilik atau menjadi milik kreditur, itu nggak boleh, ya, batal demi hukum. Ini yang dimaksud memberi kepastian hukum tadi ya. Ya boleh terus dimiliki gitu kayak tuker-tukeran. Dia harus tetap prosedurnya dilelang ya. Tanah itu harus dilelang atau dijual, lalu hasilnya digunakan untuk melunasi utangnya itu ya. Itu intinya pasal 12. Kemudian pemberian HT atau tanggungan wajib ya didaftarkan pada kantor pertanahan. Selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah penandatanganan APHT. BPAT wajib mengirimkan akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan dan warga lain yang diperlukan kepada kantor pertanahan. Pendaftaran hak tanggungan ya, dilakukan oleh kantor pertanahan dengan membuatkan buku tanah hak tanggungan, mencatatnya dalam buku tanah ya. Saya ceritakan ya, ada dicatat di buku tanah ya, atau sertifikat. Mencatat dalam buku tanah ya, itu ada di kantor pertanahan, lalu disalin pada sertifikat atas tanah yang bersangkutan. Kemudian ada sertifikat tanggungan. Dan di situ ada irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu dengan irah-irah itu memiliki kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terus kuasa membebankan hak tanggungan ya, namanya SK MHT pasal 15. Surat kuasa membebankan hak tanggungan atau SK MHT itu juga wajib dibuat ya, dengan akta notaris atau akta PPAT dengan syarat tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan hak tanggungan. Ini namanya kuasa khusus ya. Tidak memuat kuasa substitusi. Kemudian mencantumkan secara jelas objek hak tanggungan, jumlah utang,
dan nama serta identitas krediturnya, nama dan identitas debitur. Ya, jadi di samping APHT tadi ada SKMHT, surat kuasa membebankan hak tanggungan, itu wajib dibuat. Umat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum ya khusus tadi ya, untuk membebankan hak tanggungan, tidak ada substitusi, tidak boleh digantikan. Kapan hapusnya hak tanggungan? Pasal 18 ya, hak tanggungan hapus karena yang pertama hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan. Ini otomatis ya, kalau utang sebagai perjanjian pokoknya dilunasi, ya otomatis hak tanggungannya juga berakhir. Ada lagi yang perlu dijamin. Hapusnya utang ya, dijamin dengan hak tanggungan. Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. Jadi sama pemegang hak tanggungan dilepaskan hak tanggungan. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan. Ini kalau ada sengketa ditetapkan peringkat-peringkatnya. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Ini juga jadi masalah ini ya, kalau sedang dijaminkan ternyata atas tanahnya hapus. Ini ada beberapa tulisan skripsi, tesis maupun disertasi soal ini. Tapi misalnya yang dijaminkan hak guna bangunan, di situ ada masa berlakunya, dijaminkan untuk utang 20 tahun, haknya habis. Nah, itu kalau nggak diurus ya berbahaya untuk kreditor. Hak atas tanahnya berakhir, kan berarti tadi ini disebutkan dihapusnya atas tanah yang dibebani atau otomatis hak tanggungnya nggak berlaku. Nah, haknya hapus. Ya. Tapi tadi ya, hapusnya hak tanggungan, karena hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan, tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin. Jadi tanggungannya berakhir, tapi utangnya kan belum selesai. Tetap utang, hanya jaminannya nggak ada. Harus diikat dengan jaminan yang lain, mungkin sertifikat yang lain, atau atas tanahnya itu diurus, diperpanjang seperti itu. Tapi utangnya nggak hapus dengan hapusnya atas tanah. Kemudian tentang eksekusi hak tanggungan. Kalau debitur cedera janji atau investasi, maka hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan itu tadi ya, nggak boleh dimiliki tapi harus dijual. Jualannya itu biasanya lewat lelang. Tapi biasanya diberi kesempatan kepada pemberi hak tanggungan, debitur, untuk menjual sendiri. Diharapkan akan memperoleh harga yang lebih baik kalau dia bisa mencari pembeli sendiri. Karena biasanya kalau dilelang itu justru juga ada mafia. Di style gitu ya, di style harganya. Nanti ini dijual sampai harga sekian aja sudah berhenti, nggak ada yang memberi harga lebih tinggi. Nah, itu bisa merugikan pemberi hak tanggungan atau debitur. Kasihan. Karena harapannya kalau tanah yang dijaminkan tadi bisa laku tinggi, maka dia ada pengembalian, ada sisa.
Utangnya 100 juta, tanahnya dijual laku 150 misalnya, itu yang 50 dikembalikan. Karena dalam pemberian utang itu biasanya ada plafon. Jaminannya tanah sudah dihitung ya, harga saat itu misalnya 150, maka utangnya ya nggak mungkin 150 yang di ACC, 100 misalnya. Plafonnya separuh atau 80% maksimal. Ya, ini juga kaitan dengan tadi itu ya, pentingnya tanah diurus sertifikatnya itu karena tadi bisa dijaminkan ada nilai ekonomis. Itu juga diatur tadi di pasal 20 ayat 2 itu. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan. Jika dengan demikian itu akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Kalau ada bangunan ditempeli tulisan dijual segera butuh uang, itu bisa jadi karena itu ya. Sebagian karena memang untuk dipakai pelunasan hutang. Atau Anda datang ke bank-bank itu biasanya ada pengumuman ya di depan atau di satu tempat foto rumah atau tanah ya yang mau dijual, dieksekusi, dilelang kalau di situ sudah masuk lelang. Kalau pemberi hak tanggungan pilot, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya. Jadi nggak terpengaruh ya kalau kita pegang akta hak tanggungan tadi, aman ya meskipun yang berutang itu pilot bangkrut ya. Tadi ya kita kreditur tuh aman sebetulnya kalau secara. Jadi sudah ada kuasa itu ya, surat kuasa membebankan hak tanggungan itu kuasa untuk mengeksekusi ya, menjual barang. Kalau debitur nggak bisa melunasi utang. Lalu ada APHT tadi, akta penyekatan hak tanggungan. Saya kira itu ya tambahnya mengenai hak tanggungan, lebih lengkapnya bisa saudara baca di undang-undangnya langsung ya, undang-undang hak tanggungan. Kemudian ada materi tentang peralihan atau pemindahan atas tanah. Nanti coba saya kirim ke anak saya PA ya, grup materinya. Sebelumnya ada perwakafan tanah milik. Bagaimana prosedur perwakafan tanah milik?
Ada pertanyaan? Tentang pemindahan, peralihan hak atas tanah. Apa perbedaan peralihan dan pembebanan ini sudah pernah saya sampaikan di kuliah, cuma materinya belum saya kirim. Ini ada PPD 34 yang belum, nanti saya kirim insya Allah. Yang keempat ini ya, 34 itu belum saya kirim, saya lihat tadi, nanti saya kirim. Apa perbedaan peralihan dan pembebanan atas tanah? Peralihan atas tanah atau pemindahan dan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan melalui jual beli, tukar menukar, hibah, masukan dalam perusahaan atau in-bank, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang. Hanya dapat daftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam PP 2497 tentang pendaftaran tanah. Peralihan hak dilakukan dengan cara pemindahan hak, ya, tadi ya, jual beli, tukar menukar atau in-bank, hibah, masukkan dalam perusahaan, lelang, pewarisan, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi, dan pemindahan hak lain. Kalau pembebanan hak atas tanah yang tadi kita bahas terakhir, pembebanan hak menurut pasal 44 ayat 1 PP 2497 itu tentang pendaftaran tanah adalah pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, pembebanan hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan atas hak milik, dan pembebanan lain pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang ditentukan dengan peraturan undang-undangan dapat daftar jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Yang saya jelaskan terakhir itu tentang ini ya, pembebanan atas tanah itu melalui hak tanggungan, HT. Berdasarkan penjelasan tersebut, pembebanan hak dapat diartikan sebagai pembebanan suatu hak atas tanah dengan hak lain di atasnya. Ini pembebanan ya. Jadi pada dasarnya perbedaan antara peralihan dengan pembebanan hak atas tanah adalah terdapat pada jenis perbuatan. Pada peralihan hak atas tanah merupakan perbuatan pemindahan hak, peralihan, pemindahan. Sedangkan pada pembebanan atas tanah terdapat perbuatan pemberian hak di atas tanah. Ini faktor pembeda pemindahan dan pembebanan atas tanah. Pada pemindahan atas tanah yang berubah adalah subjek pemegang haknya. Beralih ya, pemindahan atas tanah. Subjeknya berubah. Pemberian hak di atas hak yang sudah ada ya, yang dibebani hak baru. Itu pemberian hak.
HGB di atas HPL, dari hak pengelolaan hak guna bangunan di atas HPL. Status pada pemilihan atas tanah tetap ya. Permohonan perubahan status hak. Di dalam pemberian hak di atas hak yang sudah ada itu tadi ya, HGB, HGU, HP di atas hak milik. Ya. Seterusnya. Yang dibuat dalam pemberian atas tanah adalah akta peralihan hak. Sehingga pemilik sertifikat berubah. Subjeknya berubah. Sedangkan pemberian hak di atas hak yang sudah ada itu hanya dicatat ya, dalam buku tanah sertifikat hak. Ya itu nanti dua itu saya tambahkan, saya kirim. Saya kira itu aja ya, materi UAS-nya 3. Pemindahan atau peralihan atas tanah sama tanggungan. Oke, Ustaz. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau enggak bisa kita akhiri ya. Selamat belajar. Semoga sukses ya. Saya belum dapat pemberitahuan kapan ujiannya, tapi kita akhiri aja minggu ini. Sisanya bisa secara pakai untuk belajar ya. Minggu tenang. Oke, Ustaz jadwalnya. Ada pertanyaan? Atau cukup ya? Cukup ya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mungkin ada hal-hal yang nggak berkenan selama kita kuliah. Dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga siang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Saya Jenek masih